warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Vira, 12B9, nomor absen saya 32. Saya sangat suka belajar matematika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Zara, nomor absen 32, dan saya dari kelas 12B9. Saya akan mempresentasikan tentang hasil jawaban dari soal yang telah saya dapat dari Bu Jus selaku guru matematika tingkat lanjut. Jangan skip videonya ya. Oke teman-teman, apa sih elips itu? Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik tertentu adalah tetap atau konstan. Dua titik tertentu yang dimaksud adalah F1 dan F2, yang artinya F1 P F2 memiliki jarak yang sama dengan F2 O F1 serta F1 Hi F2. Bisa dipahami ya teman-teman? Ada dua macam elips ya teman-teman. Yang pertama, elips dengan pusat 0,0, dan yang kedua, elips dengan pusat P, Hi, atau bisa dinotasikan dengan huruf yang lainnya. Tapi umumnya menggunakan notasi P, Hi. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan unsur-unsur elips. Nah, pada gambar ini adalah contoh elips yang berada di titik pusat 0,0. Huruf O menunjukkan titik pusat. Sedangkan A1, A2, B1, B2 adalah titik puncak. A1 dan A2 adalah titik puncak sumbu mayor, dan B1, B2 adalah titik puncak sumbu minor. Apa itu sumbu mayor? Apa itu sumbu minor? Jadi, sumbu mayor adalah diameter terpanjang suatu elips, sedangkan sumbu minor adalah diameter terpendek suatu elips. A kecil dan B kecil adalah jarak antara titik pusat dengan titik puncak. Bedanya, A kecil berada pada sumbu mayor, sedangkan B kecil berada pada sumbu minor. Nah, F1 dan F2 ini dinamakan dengan titik fokus ya teman-teman. Titik fokus dilambangkan dengan huruf C dan bisa dicari dengan menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Selanjutnya, garis antar A1 sampai dengan A2 itu dinamakan dengan sumbu mayor atau sumbu yang panjang. Sedangkan garis B1 sampai B2 adalah sumbu minor atau sumbu pendek. Garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada di luar elips dinamakan dengan direktris D1 dan D2. Sedangkan garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor tepat di titik fokus dan berada di dalam elips dinamakan dengan latus rectum. Tampak pada gambar yang disebut dengan latus rectum adalah huruf U1 dan U2. Yang terakhir adalah eksentrisitas. Eksentrisitas merupakan ukuran kelonjongan elips. Nilai eksentrisitas yang memenuhi pada elips adalah di atas angka 0 dan di bawah angka 1. Direktris, latus rectum, dan eksentrisitas bisa dicari dengan menggunakan rumus ya teman-teman. Kalian harus ingat ya. Sekarang kita akan mengenal elips dengan pusat 0,0. Elips dengan pusat 0,0 ada dua macam, yaitu elips horizontal dan elips vertikal. Elips horizontal adalah elips yang memiliki sumbu mayor pada sumbu X-nya. Sedangkan elips vertikal memiliki sumbu mayor di sumbu Y-nya. Bisa dibedakan ya teman-teman? Selain bentuknya yang berbeda,
persamaan elips dengan pusat 0,0 antara horizontal dan vertikal juga berbeda ya teman-teman. Bedanya adalah pada elips horizontal dengan pusat 0,0 menggunakan persamaan x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Sedangkan pada elips vertikal menggunakan persamaan x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Jadi bisa dilihat perbedaannya adalah jika elips horizontal pasangannya x itu a ya, sedangkan elips vertikal pasangannya y itu baru a karena a adalah sumbu mayornya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, setelah berkenalan dengan elips pusat 0,0, kita juga harus berkenalan dengan elips yang memiliki pusat p, hi. Oh iya teman-teman, kita tidak harus menggunakan huruf p, hi ya. Kita juga bisa menggunakan huruf-huruf yang lain seperti h, k atau dengan alfa, beta atau lain sebagainya. Tapi di video ini kita misalkan dengan p, hi. Sama dengan elips pusat 0,0, elips dengan pusat p, hi juga memiliki dua macam, yaitu elips vertikal dan elips horizontal. Dengan elips vertikal yang memiliki sumbu mayor pada sumbu y-nya, sedangkan elips horizontal yang memiliki sumbu mayor pada sumbu x-nya. Selanjutnya, untuk persamaan elips vertikal dengan pusat p, hi adalah x min p kuadrat per b kuadrat ditambah y min hi kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Sedangkan persamaan elips horizontal dengan pusat p, hi adalah x min p kuadrat per a kuadrat plus y min hi kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Teman-teman, kita juga akan belajar tentang PGS elips ya. Ada yang tahu PGS itu apa? Jadi, PGS adalah persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung elips ada dua, yaitu jika diketahui titik singgungnya, dan yang kedua, jika diketahui gradiennya. PGS elips jika diketahui titik singgungnya dalam kurung x1, y1, maka elips dengan pusat 0,0 memiliki dua persamaan, yaitu pada elips horizontal x1x per a kuadrat ditambah y1y per b kuadrat sama dengan 1. Sedangkan pada elips vertikalnya adalah x1x per b kuadrat ditambah y1y per a kuadrat sama dengan 1. Persamaan tersebut masih berhubungan dengan persamaan elips sebelumnya, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Atau x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk elips dengan pusat p, hi atau alfa, beta sama saja ya teman-teman, ini hanya notasinya saja ya yang berbeda. Untuk elips horizontal, persamaannya adalah x1 min p dikali x min p per a kuadrat ditambah y1 min hi dikali y min hi per b kuadrat sama dengan 1. Untuk elips vertikalnya, x1 min p dikali x min p per b kuadrat ditambah y1 min hi dikali y min hi per a kuadrat sama dengan 1. Nah, jika yang tadi adalah persamaan garis singgung elips, diketahui titik singgungnya. Sekarang adalah persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya atau M. Pada elips dengan pusat 0,0, horizontal memiliki persamaan y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat dikali m kuadrat. Sedangkan untuk vertikalnya adalah y sama dengan mx plus minus akar a kuadrat plus b kuadrat dikali m kuadrat. Terlihat perbedaannya terletak pada penjumlahan dan perkalian
di akarnya ya teman-teman. Lalu untuk elips dengan pusat P, H, horizontalnya memiliki persamaan garis singgung, yaitu Y min H sama dengan M dalam kurung X min A plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Untuk vertikalnya yaitu Y min H sama dengan M dalam kurung X min A plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat dikali M kuadrat. Perbedaannya sama, yaitu pada penjumlahan akarnya untuk horizontal ditambah B kuadrat, sedang vertikal ditambah dengan A kuadrat. Untuk ilustrasi gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba soal berikut. Dari persamaan elips X min 5 kuadrat per 25 ditambah Y plus 3 kuadrat per 16 sama dengan 1, buat sketsa gambar dan cari A. Titik puncak, B. Titik fokus, C. Sumbu mayor dan minor, D. Eksentrisitas, panjang latus rektum, dan persamaan direktris, dan E. Persamaan garis singgung elips yang bergradien 5. Oke teman-teman, jadi untuk menjawab soal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Pertama, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita harus menentukan titik pusatnya terlebih dahulu. Terlihat pada persamaan X min 5 kuadrat per 25 ditambah Y plus 3 kuadrat per 16 sama dengan 1. Ini terletak pada pusat P, H ya teman-teman. Jadi P, H atau pusatnya terletak pada 5 di X, 5 di sumbu X, dan min 3 di sumbu Y. Dari sini bisa dipahami kan? Lalu kita juga harus mencari A-nya terlebih dahulu dan B-nya. A kuadrat adalah 25 dan B kuadrat adalah 16. Jadi untuk mencari A maka kita harus mengakarkan 25 dan 16. Akar dari 25 adalah 5. Jadi A sama dengan 5 dan akar dari 16 adalah 4. Jadi B sama dengan 4. Kita sudah tahu ya titik pusat elips tersebut dan A, B-nya. Kita akan ke langkah selanjutnya. Oke teman-teman, pada soal nomor 1 kita akan mencari titik puncaknya. Titik puncak pada sumbu mayor kita akan menggunakan rumus P plus minus A, H. Kita masukkan saja ya angka-angkanya. P tadi adalah 5, A tadi juga 5, dan H adalah min 3. 5 ditambah 5 adalah 10, H-nya adalah min 3. Jadi 10, min 3 ini adalah titik puncak pertama di sumbu mayor. Untuk mencari titik puncak yang kedua, maka kita menggunakan P min A. Jadi 5 dikurangi 5 adalah 0, H-nya adalah min 3. 0, min 3 adalah titik puncak kedua di sumbu mayor. Lalu kita akan mencari titik puncak di sumbu minornya menggunakan rumus P, H plus minus B. B tadi adalah 4 ya. P-nya kita masukkan 5, H-nya min 3 ditambah 4 adalah 1. 5,1 adalah titik puncak pertama di sumbu minor. Untuk mencari titik puncak yang kedua di sumbu minor adalah dengan menggunakan rumus P, H min B. P-nya 5, min 3, min 4. Min 3 min 4 adalah min 7. 5, min 7 adalah titik puncak yang kedua di sumbu minor. Bisa dipahami teman-teman? Selanjutnya kita akan mencari titik fokusnya. Masih ingat? Untuk mencari titik fokus langkah yang dilakukan adalah kita mencari C-nya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Dari rumus ini bisa kita simpulkan untuk mencari titik fokus atau C adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. C kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25 dan 4 kuadrat adalah 16. 25 dikurangi 16 adalah 9. Jadi C sama dengan akar 9.
akar 9 adalah berapa ya teman-teman? Ya benar, akar 9 adalah 3. Lalu kita masukkan pada rumus titik fokus pada elips dengan titik pusat P, Q, yaitu P plus minus C, Q. Ini ada rumus khusus untuk elips horizontal ya. Nanti beda lagi untuk elips yang vertikal. Kita masukkan saja menjadi P-nya adalah 5 ditambah dengan C-nya tadi berapa? 3, Q-nya adalah min 3. 5 ditambah 3, 8, min 3. Ini adalah titik fokus yang pertama. Yang kedua adalah 5 dikurangi 3 adalah 2. 2, Q-nya min 3. 2, min 3 adalah titik fokus yang kedua. Kedua titik fokus ini sama-sama berada pada sumbu X ya. Karena elips yang digunakan ini adalah elips horizontal. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sumbu mayor dan sumbu minornya. Sumbu mayor adalah sumbu terpanjang pada suatu elips, sedangkan sumbu minornya adalah sumbu terpendek pada suatu elips. Sumbu mayor sama dengan 2 dikali A. Mengapa A? Karena A adalah jarak titik pusat ke titik puncak pada sumbu mayor. Sedangkan B adalah jarak titik pusat ke titik puncak pada sumbu minor. 2 dikali A adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Sedangkan 2 dikali B adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya kita akan menentukan eksentrisitas. Eksentrisitas adalah keloncongan suatu elips. Rumusnya adalah E sama dengan C per A. C-nya tadi berapa? 3 dan A-nya adalah 5. 3 per 5 sama dengan 0,6. Apakah 0,6 memenuhi nilai eksentrisitas pada elips? Ya, benar. 0,6 memenuhi eksentrisitas pada elips karena 0,6 lebih dari 0 dan kurang dari 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai latus rectum. Latus rectum adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu mayor dan berada pada dalam elips. Rumusnya adalah 2B kuadrat per A 2B kuadrat. B tadi adalah 4 kuadrat 16 dikali 2 adalah 32. Sedangkan A-nya adalah 5. 32 per 5 adalah 6,4. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan direktrisnya. Kita menggunakan rumus X sama dengan P plus minus A kuadrat per C. Mengapa kita menggunakan ini? Karena ini adalah rumus yang digunakan untuk elips yang berpusat pada P, Q dan bentuknya adalah horizontal. Kita masukkan saja X sama dengan P plus A kuadrat per C dan X sama dengan P min A kuadrat per C. A kuadrat adalah 5 kuadrat, P adalah 5 dan C adalah 3. 5 ditambah 25 per 3. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Karena 5 ini sebenarnya adalah 5 per 1. Setelah kita samakan penyebutnya, maka kita mendapatkan hasil yaitu 15 plus 25 adalah 40 per 3. Kemudian yang sebelah sini adalah 5 min 5 kuadrat per 3. Sama seperti yang sebelumnya, langkah-langkahnya kita samakan dulu penyebutnya. Kita peroleh hasil 15 min 25 adalah min 10 per 3. Ini adalah persamaan direktris dari elips P, Q. Yang terakhir kita akan mencari nilai PGS elips dengan gradiennya yaitu 5. Kita masukkan rumus Y min X sama dengan M dalam kurung X min P plus minus akar dari A kuadrat dikali M kuadrat plus B kuadrat. Mengapa kita menggunakan rumus ini? Karena rumus ini digunakan untuk elips dengan pusat P, Q dan bentuknya adalah horizontal. Jadi kita masukkan saja, Q-nya adalah min 3, min 3 ketemu min adalah plus 3, jadi Y plus 3 sama dengan M-nya adalah 5, X min P-nya 5, plus minus A kuadrat 5 kuadrat, M kuadrat ini juga 5 kuadrat, dan B kuadrat adalah 4 kuadrat. Y plus 3 tetap, lalu ini kita akan kalikan menjadi 5 dikali X adalah 5X, 5 dikali min 5 adalah min 25, plus minus 5 kuadrat adalah 25, 25 dikali 25, dan 4 kuadrat adalah 16.
25 dikali 25 adalah 625, kemudian ditambah dengan 16 adalah 641. Jadi di sini adalah akar 641. Lalu plus 3 akan dipindah ruaskan menjadi min 3 dan kemudian akan memperoleh hasil Y sama dengan 5X min 25 min 3 plus minus akar 641. Jadi Y sama dengan 5X min 25 min 25 min 3 adalah min 28 plus minus 641. Jadi PGS elips dengan gradiennya yaitu 5 adalah Y sama dengan 5X min 28 ditambah akar 641 dan Y sama dengan 5X min 28 min akar dari 641. Oke, jadi teman-teman, ini adalah sketsa elips dengan titik pusat yang berada di 5, min 3. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya tutup. Terima kasih.